Salah satu cara untuk menangkap ular liar seperti ini, itu bagian kepalanya harus ditutup pakai kain, supaya nanti lebih mudah untuk ditarik. Oke, melilit dia Om. Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga. Indonesia terkenal sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu latu. Benar-benar di luar prediksi. Aroma ularnya itu tidak sedap, tidak biasa saya hirup. Alam Minahasa Tenggara menjadi rumah bagi beragam fauna termasuk ular. Namun, keberadaannya seringkali meresahkan karena memangsa unggas dan ternak warga. Di perkebunan warga tiba-tiba kita nemu tuh ular piton. Ih, aromanya nggak enak. Wah, dia langsung, Om, dia lari ke atas, Om. Dia malah melilit ke atas. Tarik, ini nggak apa-apa. Tarik. Secara sigap, warga langsung mencoba menangkap ular berukuran besar ini. Salah satu cara untuk menangkap ular liar seperti ini, itu bagian kepalanya harus ditutup pakai kain. Om sampai harus lepas baju untuk nutup kepalanya, supaya nanti lebih mudah untuk ditarik, biar dia tidak agresif. Tapi ini masih sulit, karena dia lari terus ke atas. Menutup kepala ular sangat efektif untuk menghindari serangan taringnya yang berbahaya. Selain itu, cara ini juga dapat mengurangi kepekaan indera penciuman pada reptil. Karena dia tadi pindah pohon, dari pohon coklat pindah ke pohon sebelahnya, dan makin lama makin naik ke atas. Om lagi berusaha untuk goyang-goyangin pohonnya supaya dia merasa tidak nyaman dan turun ke bawah. Ular sanca kembang seukuran ini lazim ditemukan di atas pohon. Sebagai reptil pemangsa burung, ular ini biasa mengintai dan menunggu mangsanya lengah. Om, dia mulai mau turun, Om, sebelah sini, Om. Memiliki otot lilitan sebagai pertahanan diri, piton mencengkeram batang pohon dengan sangat kuat. Dari tadi kita udah berusaha untuk goyang-goyangin pohon supaya dia capek dan turun ke bawah, tapi masih belum berhasil. Om punya cara untuk menjerat bagian kepalanya, terus nanti ditarik. Perlahan namun pasti, jerat berhasil masuk ke kepala ular. Udah dapet. Wah, udah dapet. Tarik. Ular mulai terpojok dan mengeluarkan kotoran sebagai respon dari kondisi yang mengancam dirinya. Benar-benar di luar prediksi. Aroma ularnya itu tidak sedap, tidak biasa saya hirup. Kami cukup kesulitan saat menariknya. Meskipun tidak terlalu besar, ular piton memiliki kekuatan 6 kali kekuatan orang dewasa.
dapat. Akhirnya, ular berhasil kami tangkap. Ini itu jenisnya sanca batik. Tuh kelihatan dari motif-motifnya ini loh. Agresif luar biasa. Om, tapi kita tetap beradaptasi ya sama lingkungan. Setelah ini, kami akan menyerahkannya ke instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Sulawesi Utara, petualangan saya lanjutkan untuk mengenal lebih dalam tradisi masyarakat Kalimantan Timur. Hutan Kalimantan Timur memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam itu berupa tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat dan perawatan kecantikan dengan cara batimung ala masyarakat Dayak Benuak. Sebelum masuk ke dalam hutan, masyarakat Dayak Benuak biasa menggunakan salah satu jenis daun sebagai anti nyamuk. Nah, ini daun pertama yang kita ambil namanya adalah daun selekop supaya kita terhindar dari serangga dan juga nyamuk. Biasanya, daun yang dimanfaatkan adalah bagian pucuk mudanya. Coba. Terus ini kita pakainya gimana, Kak? Nah, ini kita pakainya kan. Oh. Nanti dia kayak hembody nih. Selain digunakan sebagai anti serangga, kandungan dalam daun ini juga dapat mencerahkan kulit. Ini daunnya langsung diusap, digosok-gosok seperti ini sampai mengeluarkan busa. Biasanya kalau yang terlalu muda itu dia nggak keluar ya. Oh iya. Oh ini keluar dikit-dikit. Harus. Tuh. Nah, busanya ini yang nantinya akan dioleskan ke kulit. Karena ini katanya rasanya pahit, jadi serangga tuh nggak suka. Terbukti, saat kami memasuki hutan tropis yang semakin lebat, tidak ada satupun nyamuk atau serangga lainnya mendekat. Ini pas banget nih, langsung ketemu daun pesa namanya. Jadi daun ini itu berfungsi untuk menambah stamina. Dan kalau di suku Benuak, daun pesa ini itu khusus untuk perempuan, nggak boleh untuk laki-laki. Meskipun masih muda, Kak Julia mempunyai pengetahuan mendalam tentang bahan obat dan kecantikan tradisional. Nah, ini menurut kepercayaan warga di sekitar sini, ngambilnya itu harus 7 lembar. Kalau enggak, ambilnya semuanya. Tapi karena kita juga mau melestarikan supaya nanti dia bisa tumbuh lebih banyak lagi, kita ambil aja 7 lembar. Angka 7 merupakan angka keramat bagi masyarakat Dayak Benuak. Angka ini merupakan angka kesempurnaan yang mempunyai makna keselarasan dan simbol rejeki. Selain daun, masih ada salah satu akar gantung yang kami cari. Ini salah satu bahan yang kita cari juga, namanya adalah akar kelagit. Sebenarnya cara membedakan dari akar-akar yang lainnya, dia itu selain memang tumbuhnya merambat, kelihatan dari corak-coraknya. Sekilas itu mirip ular. Ini lumayan besar ini ukurannya, makanya yang kita ambil itu bagian kulitnya. Tumbuhan liana berkayu biasanya menopang pada pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari. Bahan yang harus ada untuk betimung adalah akar kelagit ini nih. Karena dia itu punya fungsi untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Nah, nih setelah dikupas, warnanya kuning seperti ini. Makanya nanti ketika direbus, dia akan berubah warna. Dari beberapa jenis bahan yang saya dapatkan, cukup menjadi pertanda bahwa hutan ini masih sangat terjaga. Indonesia dikenal kaya akan berbagai tradisi pengobatan dan perawatan kecantikan secara tradisional. Setiap daerah biasanya mempunyai ragam tradisi yang berbeda-beda.
Salah satunya tradisi betangas atau betimung khas masyarakat Dayak Benuak di Kutai Barat. Harus full. Untuk betangas atau betimung, bahan yang diperlukan tidak hanya yang dicari di hutan saja, melainkan nah ini nih ada tambahannya, ada serai wangi, ada daun wangun, ada juga daun komat yang nantinya dijadikan satu lalu direbus. Nanti tinggal kita rasakan uapnya ya. Ini daun serai wanginya, saya pukul-pukul dulu supaya aromanya nanti keluar. Jadi tidak hanya untuk kesehatan, betimung bisa juga untuk menyegarkan badan. Semua bahan diracik, kemudian direbus sampai mendidih dan berubah warna. Kemudian, pindahkan panci ke tempat betimung. Nah ini kita sudah mulai mau betimung, seperti sauna memang nanti pasti akan terasa hangat dan berkeringat. Jadi nanti seluruh bagian badannya itu tertutup supaya lebih bisa merasakan aromanya dan juga khasiatnya. Memang ini benar-benar khas dari suku Dayak Benuak. Betimung berarti membuang keringat dan racun dari badan dengan cara diasapi dengan uap. Tikar anyam digunakan untuk menutup seluruh tubuh supaya uap yang dihasilkan tidak keluar dan meresap ke dalam pori-pori kulit. Rempah-rempah dan bahan pilihan ini membuat tubuh terasa lebih segar dan wangi. Beneran Kak, rasanya segar banget. Nah ini nih, keringatnya udah keluar. Keringatnya sebesar biji jagung ya, ini kayaknya sudah besar-besar sekali. Dan di dalam tuh walaupun pengap, tapi pengap itu pengap segar. Apalagi aromanya tuh benar-benar bikin apa ya, plong gitu. Relaksasi. Bikin plong, bikin rileks. Ini kayaknya badan juga jadi lebih enteng. Tak hanya untuk kebugaran dan kecantikan, betimung juga menjadi sarana pengobatan berbagai jenis penyakit. Suku Dayak Benua tidak hanya kaya akan budaya leluhurnya saja, tetapi juga kaya akan tradisi yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu betimung dengan memanfaatkan alam untuk menjaga kesehatan badan dan juga kecantikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga. Kemarau yang berkepanjangan membuat petani memutar otak supaya hasil kebunnya tidak gagal panen. Mereka mencari cara alternatif, termasuk pengelolaan air menggunakan teknologi pertanian. Nusa Tenggara Timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang, makanya membuat kebun-kebun yang ada di sekitarnya itu banyak mengalami kekeringan. Tapi sekarang saya mau membuat salah satu solusinya. Kali ini saya bersama warga desa Oof sedang melengkapi bahan sebelum melakukan perbaikan kincir air. Ini pohon yang barusan saya tebang adalah pohon lamtoro. Memang sengaja dicari yang ukurannya panjang. Kayu lamtoro alias petai Cina dikenal cukup kuat dan tahan lama. Membuatnya cocok untuk berbagai keperluan konstruksi dan perabotan. Selain tahan terhadap beberapa hama dan penyakit, struktur serat kayunya memiliki sifat elastis. Akibatnya tidak mudah patah saat mengalami tekanan atau benturan. Gini ya Pak? Ya. Oke, langsung kita jalan. Batang pohon sudah didapat. Kami harus segera menuju sungai untuk pemugaran kincir air. Ini dia ternyata penyebab kincir airnya tidak jalan. Dan juga ada beberapa bagian yang memang sudah rusak. Harus dibenerin, diganti. Ya. Ini ya Pak.
Berarti saya tinggal ambil kayunya ya? Ya, ambil kayu kok ganti tadi kayu yang Kita potongnya di sini saja. Oke, saya ambil dulu, Pak. Ini ya, Pak. Segini cukup ya? Baik. Ini batang pohon pengganti yang rusak juga memang harus sama secara ukuran. Tidak boleh terlalu jauh berbeda karena akan berpengaruh sama keseimbangan kincir airnya. Tuh, kita bisa lihat semua dari batang pohonnya itu mirip-mirip ukurannya. Dalam satu kincir air yang tingginya itu 6 meter membutuhkan 32 bambu. Iya, Betul ya Pak, itu udah terhitung pasti. iya. Kayak mandi ya? Ya mulai jadi nih. Sudah mulai jadi? Mulai jadi. Pasang bambu lagi, Pak. Pasang bambu satu lagi. Di mana pasang bambu lagi? Alat tradisional ini akan mengalirkan air ke kebun yang terletak di ketinggian 5 meter dan membantu memastikan kebun tetap teririgasi dengan baik. Daya tahan kincir air ini memang kurang lebih itu 1 tahun. Makanya setiap 1 tahun sekali kincir air itu akan diganti secara keseluruhan. Nah ini sekarang saya mau ngecek bagian atas itu ada saluran air. Apakah kotor atau ada bagian-bagian yang rusak? Kayaknya harus dicek dulu. Kincir air menjadi salah satu solusi hemat bagi warga. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, kincir ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan biaya listrik. Akhirnya kincir airnya sudah berputar kembali dan juga berfungsi dengan baik. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang penampung air. Selanjutnya, air dari talang didistribusikan ke lahan yang membutuhkan. Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perairan Pulau Rote membentang di antara Laut Timor dan Samudra Hindia. Di dalamnya menjadi rumah bagi beragam biota. Indonesia terkenal sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Tidak hanya yang dibudidaya saja, melainkan banyak juga jenis rumput laut seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu latu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini sudah di lokasi, jadi di bawah tuh udah banyak juga nih latu yang mau kita cari. Nah, nggak cuma saya yang mencari, tapi udah ada tuh di sana teman-teman yang mencari juga. .800 lebih jenis rumput laut tumbuh subur di perairan Indonesia. Namun, hanya setengahnya yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Ini dia yang kita cari, anggur laut. Dia memang tumbuhnya itu di pasir. Nah, kita cari yang seperti ini, yang ada bulat-bulatnya seperti anggur. Ini dia Coccoloba uvifera atau yang biasa dikenal dengan nama anggur laut. Sesuai namanya, si grape ini memiliki cabang-cabang kecil yang berukuran mirip dengan buah anggur, terutama saat masih muda dan berwarna hijau segar.
pada saat airnya itu surut supaya lebih mudah kita ngambilnya. Tapi karena sekarang ini surutnya itu pada malam hari, jadi otomatis kita butuh usaha lebih ekstra untuk mengambil latu ini. Akarnya sangat kuat. Wajar jika tanaman ini berfungsi sebagai penahan erosi pantai dan membantu melindungi daerah pesisir dari badai. Anggur laut ini atau latu, dia tumbuhnya tuh berjauhan. Aduh, makanya lumayan sulit mencarinya. Ngos-ngosan juga. Tanaman laut yang satu ini memang kalah populer dengan rumput laut, terutama dalam pemanfaatannya sebagai sumber agar-agar dan bahan tambahan dalam produk makanan. Sepertinya kakak sudah lapar ini. Dari tadi dicemilin terus. Saya juga jadi penasaran nih. Kayaknya enak kalau langsung dimakan. Enak banget ya? Saya mau cobain juga. Langsung. Iya betul. Krenyes-krenyes. Tapi memang kalau rasa dominannya itu asin. Ayo kita kumpulkan sini ya. Tidak hanya sedap dengan langsung dikonsumsi, namun bisa lebih nikmat jika diolah dengan cara sederhana ala masyarakat Rote. Habis ini saya mau ikut mengolah latu. Jika saya jejak petualang. Masak latu itu memang enaknya dibikin lawar. Jadi tinggal iris-iris bawang, cabai, dan gak lupa pakai cuka. Itu jadi ciri khas di sini. Berbeda dengan lawar khas Bali, lawar di pulau paling selatan di Indonesia ini tidak menggunakan protein berupa ikan sama sekali. Kak, ini cukanya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sari, kamu tuang ya. Kamu yang tahu takarannya, aku aduk-aduk ini. Dengan sentuhan terakhir berupa cuka, membuat hidangan ini terasa lengkap. Makan. Perpaduan antara rasa asam, manis, pedas, dan asin. Yuk, ambil, makan rame-rame. Ketika mereka ingin kumpul-kumpul bareng, itu harus ada anggur laut. Jadi bisa dibilang anggur laut itu sebagai simbol kebersamaan. Permata hijau dari dasar laut ini menjadi bukti nyata bahwa laut kita ini sangat kaya. Bukan hanya jadi sekedar makanan, tetapi bisa mempererat tali persaudaraan juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo kita makan lagi. Mengeksplor Desa Olio, Kabupaten Kupang membuat saya penasaran akan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu menyiring. Nah, ini sekarang saya mau mencari salah satu bahannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menyirih memiliki makna mendalam bagi warga Pulau Timor. Aktivitas kuno ini memanfaatkan bahan alami yang mudah didapat. Selain daun sirih dan biji pinang, keberadaan kapur sirih menjadi bahan wajib. Di pantai berlumpur ini, warga Desa Olio biasa mencari kerang. Ini semakin tinggi airnya, semakin sulit juga mencarinya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa sambil berenang. Dapat! Nah, ini nih. Om, aku dapat lagi, tapi kecil. Warnanya masih kotor. Kerang dapat ditemukan hidup di perairan laut, payau, dan tawar. Dalam ekosistem perairan, kerang berperan sebagai pemakan sisa organik dan pemakan suspensi dalam rantai makanan.
susah sekali kalau nyari di permukaan lumpurnya karena memang harus dikorek dalam sekali. Kerang lumpur atau Andodentia edentula hidup dengan membenamkan diri dalam lumpur pada kedalaman 20 sampai 50 cm. Ini dia. Lumayan ukurannya besar karena dari tadi dapetnya kecil-kecil terus. Cara membuat kapur sirih di setiap daerah itu memang berbeda-beda. Kalau di NTT, membuat kapur sirih dibakar dengan kotoran sapi. Bersih sudah nih Mama? Setelah ganti baju dan juga bersih-bersih, sekarang cangkang kerangnya mau langsung dibuat jadi kapur. Dalam proses pembuatannya, cangkang sengaja dibakar untuk menghilangkan kadar air dan bahan organik yang masih terkandung di dalamnya. Cara membuat kapur sirih di setiap daerah itu memang berbeda-beda. Kalau di NTT, ini memang mereka terbiasa membuat kapur sirih dibakar dengan kotoran sapi. Nah ini nih caranya, jadi ditumpuk-tumpuk seperti ini. Dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Menurut masyarakat Timor, kotoran sapi lebih lama menghasilkan panas dalam proses pembakaran. Di dalamnya terkandung serat yang tinggi dan kadar air yang relatif rendah, sehingga dapat menghasilkan panas yang cukup saat dibakar. Kita biarkan saja begini ya Mama. Karena ini memang harus ditunggu semalaman. Nah di situ tuh, Bapak udah mulai ngambilin yang sudah dibakar selama semalaman. Ayo Mama, kita ambil yang ada di sini. Setelah cangkang kerangnya dibakar, lanjut mau dibungkus dengan daun kesambi. Karena daun kesambi ini dipercaya bisa lebih cepat menghaluskan cangkang kerangnya. Anthocephalus kadamba mengandung senyawa organik yang dapat memecah struktur keras cangkang kerang, menjadikannya lebih mudah untuk dihaluskan. Sebelum dibungkus pun sebenarnya dia itu sudah rapuh. Tuh. Sudah mudah untuk dipecah-pecah. Nah, tapi memang harus melalui proses bungkus dulu supaya nanti lebih halus hasilnya. Selain cangkang kerang, ada juga beberapa bahan lain yang jadi alternatif untuk membuat kapur sirih. Serbuk berwarna putih ini juga bisa berasal dari cangkang siput, batuan kapur, dan batuan karang. Nah ini dia nih, kapur sirihnya sudah jadi halus. Makan ya? Iya. Keras juga. Pinangnya keras, kalau pinang mantet dia Karena ini pinang iris yang sudah kering, makanya ketika digigit tuh keras. Mama kuat-kuat sekali giginya. Luar biasa pahit sekali rasanya. Jadi yang bikin merah itu kapurnya. Kalau mau lebih merah lagi, kapurnya lebih banyak lagi. Bisa bikin bibir merah nggak Mama? Iya. Lipstick alami. Kebiasaan menyirih merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama, yang sering dilakukan dalam pertemuan sosial. Tidak hanya itu, masyarakat Pulau Timor percaya bahwa menyirih dapat menyegarkan nafas dan mulut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.